Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan bawal yang enak banget. Nah, aku pakainya ikan bawal hitam ya. Bagi Flavis yang nggak punya bisa diganti pakai ikan bawal putih ataupun pakai ikan kue, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan kakap, itu juga boleh banget Flavis. Nah, ini ikannya tadi sudah aku cuci bersih. Terus ini mau kita garet-garet biar nanti bumbunya lebih cepat ngeresep. Nah, ini mau kita marinasi dulu. Aku marinasinya cuma pakai garam aja. Kalau bisa mau tambahkan jeruk nipis, jeruk lemon, itu juga boleh banget. Pokoknya yang penting kalau masak ikan jenis kayak gini, karena nanti kita mau masak kuah nanas, terus nggak digoreng dulu, pastikan ikannya harus bener-bener seger banget. Kalau nggak nanti rasanya nggak enak. Sekarang kita siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai nanas Flavis. Ini nanasnya tadi sudah aku kupas. Sekarang mau tak potong-potong. Boleh motong-motongnya agak lebar-lebar ataupun mau kecil-kecil. Ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu irisnya di sini kita mau pakai lombok hijau. Ini lombok hijaunya mau kita iris tipis-tipis, serong-serong kayak gini. Kalau sudah, nanti kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Jadi bumbunya pepek, ada yang diiris dan juga ada yang dihaluskan. Kita mau pakai cabai rawit biar nanti makin pedes. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes banget, bisa ganti pakai yang merah keriting. Tambahkan lagi bawang merah, bawang putih, terus kita tambahkan lagi kunir. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja, aduk-aduk. Biarkan nanti sampai benar-benar wangi dan juga tanek. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini warnanya juga udah agak kering ya. Sekarang kita tambahkan lagi air. Kalau sudah, di sini kita tambahkan lagi garam dan juga ada asam jawa dan juga penyedap rasa. Tambahkan gula sedikit. Ini aku pakainya gula aren, boleh pakai gula jawa ataupun misalnya Flavis nggak ada ini gula pasir ya boleh tambahkan gula pasir sedikit. Kalau sudah mendidih, kita masukkan nanasnya. Kita tutup sebentar. Biarkan nanti kuahnya itu udah enak dulu, udah seger. Baru kita akan masukkan ikannya. Karena masak ikan kayak gini tuh nggak usah lama-lama. Sebentar banget matang, Flavis pastikan kuahnya udah enak dulu. Kalau sudah, ini mau kita tutup dulu biar nanti proses matangnya lebih cepat lagi. Ini kita buka, kita balik. Untuk masak ikan kayak gini aku baliknya cuma 1 kali aja Flavis, karena nanti takutnya hancur. Jadi aku baliknya cuma sekali aja. Terus ini kita tambahkan juga lombok hijau yang tadi sudah kita iris-iris. Nah, ini aromanya udah wangi banget Flavis. Warnanya juga udah cantik banget. Sekarang, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget dimaem selagi masih anget-anget kayak gini. Jadi rasanya itu gurih dan juga seger dan juga pedes. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget ya. Aku pakainya toge ikan kecambah kacang hijau ya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai teri, atau misalnya Flavis mau tambahkan atau mau pakai ikan asin jenis lain ya boleh. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar aja Flavis. Terus nanti di sini kita juga akan tambahkan lagi bahan lainnya, bumbu lainnya maksudnya. Kita tambahkan tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Kita belah tomatnya, terus kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Hari ini aku bikinnya nggak pakai lombok ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit ataupun lombok yang merah keriting atau lombok gede. Sini kita akan tambahkan juga godong bawang. Godong bawangnya kita iris bunder-bunder aja kayak gini. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Terus sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai nanti matang. Tapi nggak harus yang sampai kering banget juga nggak apa-apa. Misalnya Flavis mau ganti pakai ikan asin jambal atau ikan asin lain itu juga boleh Flavis. Ini minyak tadi banyak banget, tak kurangin. Sekarang kita akan tumis bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah, di sini kita akan
tambahkan telur. Ini telurnya kita ceplok, terus kita orak-arik aja kayak gini Flavis. Kalau telur udah mateng, ini semua bahan kita campur jadi satu, kita aduk-aduk. Oh ya, di sini kita tambahkan juga tomatnya Flavis. Baru di sini kita akan aduk-aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan togenya. Kalau togenya sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena sebentar banget kan toge itu mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini kita tambahkan lagi sedikit gula. Aku nggak pakai garam lagi ya, karena terinya sudah asin. Bagi Flavis yang mungkin pakai penyedap rasa juga boleh banget. Ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan malam enak, untuk makan siang juga enak banget. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai nasi putih ataupun nasi merah, ataupun mau pakai nasi jagung, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan oyong yang enak banget. Aku tuh suka banget masak oyong Flavis. Mau dijangan bening enak, mau dibikin sup enak, mau dioseng-oseng juga enak banget. Nah, hari ini aku mau bikin sup oyong tapi pakai versi bumbu yang simple banget. Ini oyongnya mau kita buang bagian kasarnya aja ya. Kemudian mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh mau serong-serong kayak gini, ataupun misalnya mau bunder-bunder juga boleh banget. Mau panjang-panjang juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan tambahannya. Nanti untuk bahan tambahannya aku mau pakai soun Flavis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai bawang putih aja. Bawang putihnya kita geprek. Terus kita cincang kasar aja. Kalau sudah dicincang kasar, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putihnya. Mau kita aduk-aduk, kita gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Dan juga agak kecoklatan. Kalau sudah, ini mau kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kebetulan tadi udah aku siapkan air sambil masak di sebelahnya. Jadi air yang mendidih, ini bawang putihnya juga sudah wangi. Kita masukkan ke dalam pancinya. Tambahkan lagi penyedap rasa, garam. Kemudian biarkan nanti mendidih lagi. Terus kita masukkan oyongnya. Nah, masak-masakan kayak gitu nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja udah mateng kok. Begitu oyongnya masuk, nanti kita masukkan juga untuk sounnya. Terus kita aduk-aduk. Kita biarkan nanti sampai mendidih lagi. Terus biar nanti aromanya makin wangi, rasanya juga makin gurih lagi. Aku mau tambahkan brambang goreng. Ini brambang gorengnya tadi aku habis gorengnya juga mendadak. Jadi nanti biar lebih wangi lagi. Kalau brambang gorengnya udah masuk, masuknya udah nggak usah lama-lama lagi. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini maamnya masih anget-anget kayak gini, enak banget. Kita maam pakai nasi putih boleh, nasi merah boleh, nasi jagung juga boleh banget. Apalagi nanti ada sambal terasinya, terus ada tempe goreng serengnya, ataupun mau tahu goreng, itu juga enak banget. Apalagi maamnya tuh masih siang-siang, hawanya tuh panas, maam kayak gini jadi lebih seger lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endog dadar kentang yang enak banget untuk sarapan. Pertama-tama siapkan telurnya, tambahkan garam dan juga penyedap rasa ya. Kemudian kita mau aduk-aduk. Kalau sudah, kita siapkan kentangnya. Ini kentangnya mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini mau kita potong lagi. Potongnya kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita juga akan siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai bawang bombay Flavis. Wah, nanti wangi banget. Ini bawangnya kita potong tipis-tipis juga. Kalau sudah, ini kita siapkan wajan, tambahkan minyak.
kita mau gongsong bawang bombay dan juga kentangnya. Biarkan nanti sampai bawang bombaynya wangi dan juga kentangnya mateng ya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat dulu, kemudian ini mau kita campurkan ke dalam telur yang tadi sudah kita kocok. Nah, ini mau kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini mau kita masukkan lagi ke dalam wajan. Kita akan goreng. Nah, untuk gorengnya kan nggak usah lama-lama, Flavis, karena tadi kan bahan isiannya kan sudah mateng. Jadi nggak usah lama-lama, sudah mateng telurnya. Dan untuk baliknya cukup 1 kali aja. Kemudian mau tak potong-potong di atas wajannya aja kayak gini. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini mau tak pakai untuk sarapan, Flavis. Ini kita banget kita pakai nasi yang masih anget banget. Nah, untuk masak nasinya hari ini, Flavis, aku mau bikin nasi yang rendah gula. Nanti caranya seperti ini, Flavis. Kita siapkan beras yang sudah dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Nah, untuk masaknya hari ini aku menggunakan Meiko Smart Rice Cooker low karbo ya. Ini rice cookernya itu cantik banget, Flavis. Ini dilengkapi dengan cupnya dan juga ada centong nasinya. Nah, ini nih sarangan atau saringan yang nanti akan kita pakai untuk bikin nasi rendah gula atau low karbo. Jadi kalau aku bilang tuh nasinya itu kayak dikukus gitu, Flavis, tapi kita masaknya versi yang simple pakai rice cooker. Ini terbuat dari bahan stainless ya. Sekarang kita bisa lihat ini ada inner potnya, kalau aku bilang tuh mangkoknya. Ini juga tebel banget dan juga anti lengket. Jadi nanti Flavis gampang banget untuk membersihinnya. Terus bentuknya juga lucu banget, belenduk gitu, Flavis. Dan sekarang kita akan masak nasinya. Kita masukkan kembali inner potnya, sarangannya, kemudian kita akan masukkan nasinya di atas sarangannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi air, airnya nanti sedikit aja dilebihin di atas permukaan beras. Kalau kebanyakan nanti lembek, Flavis. Jadi ini kalau ibunya Flavis kasih masak nasi dikukus tuh caranya seperti ini, Flavis. Cuma kalau dikukus kan ribet. Nah, kalau pakai rice cooker seperti ini tuh gampang banget. Dan hasilnya rasanya tuh sama-sama enak kayak dikukus. Nah, cara masaknya juga simpel banget. Nanti juga di sini ada menunya banyak. Ada nasi untuk low karbo, ada nasi masak biasa juga bisa. Terus juga Flavis bisa bikin kue juga, ngukus juga, bikin bubur juga bisa pakai smart rice cookernya dari Meiko. Nah, ini mau kita masak dulu nasinya. Kalau misalnya nanti sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah, nanti Flavis, kalau sudah bunyi berarti sudah mateng. Ini mau kita angkat. Ini hasilnya nasi rendah gulanya dari Smart Rice Cooker dari Meiko. Ini masih kemebul banget. Sekarang kita ambil telur dadar kentangnya. Kebetulan tadi juga aku bikin oseng-oseng kangkung, Flavis. Itu enak banget pakai telur dadar ini. Aku bikin banyak banget resep tumisan kangkung. Nanti Flavis kalau misalnya mau bisa cek aja di deskripsi box cara bikin masakan dari kangkung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan buncis yang enak, yang simple, pokoknya yang praktis banget deh. Pertama-tama di sini kita siapkan buncis, terus habis itu buncisnya di bagian ujungnya itu nanti kita buang. Kalau sudah dibuang, terus habis itu kita potong kecil-kecil. Potong-potongnya miring-miring aja kayak ini biar lucu nanti. Soalnya ada buncis di sini juga kita mau tambahkan lagi jagung muda. Kalau juga biasa kita sebut putren ya. Jadi kita potong bulat-bulat aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus di sini kita mau tambahkan lagi bakso. Ini aku mau pakainya bakso ayam. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya bakso ayam juga bisa pakai bakso sapi. Itu juga boleh banget. Atau misalnya Flavis punya udang di rumah, mau diganti udang ya boleh banget, nggak apa-apa. Karena di rumah adanya stok bakso ayam ya wis pakainya bakso ayam. Ini mau kita potong tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja ya.
Yang cukup diiris-iris aja. Ini aku pakainya lombok rawit. Jadi berarti pedes. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, pakainya yang cabai merah keriting aja atau enggak cabai merah yang besar nggak apa-apa. Terus di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis-tipis. Nggak ketinggalan ada bawang merahnya juga. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk masaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Terus kita gongsong-gongsong bawang berambangnya, terus lomboknya juga. Kalau sudah, kita memasukkan dulu baksonya. Aduk-aduk sebentar. Baru kita akan masukkan buncis dan juga putrennya. Ini karena buncis dan putren sebentar matangnya itu hampir bersamaan, jadi kita cemplunginnya jadi satu aja, berbarengan aja. Ini sekarang kita aduk-aduk. Jangan lupa nanti tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan lagi ada garam, gula, penyedap rasa. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa, rasanya juga udah enak, udah gurih. Kalau misalnya semuanya sudah masuk, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena sayur-sayuran itu sebentar juga udah mateng banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, sudah mateng. Ini langsung mau kita sajikan untuk lauk sarapan ya, enak banget. Lauk makan siangnya enak banget, lauk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep terong penyet yang enak banget. Kebetulan hari libur-libur kayak gini, pengennya nggak mau keluar rumah, terus masak yang simpel-simpel di rumah. Kita siapkan dulu terongnya, kita potong-potong. Kemudian untuk bahan sambalnya di sini kita mau pakai lombok rawit, biar nanti makin pedas. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Jangan lupa pastikan saat menggoreng terong minyaknya sudah harus benar-benar panas Flavis, supaya nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau minyaknya nggak panas, terus cuma sedikit, nanti warnanya itu jadi kayak kemelirun gitu Flavis. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita akan sisihkan, kemudian nanti kita goreng lagi sisanya. Sekarang gorengnya juga sama seperti tadi, dengan kita masukkan dalam minyak panas, jangan lupa dibolak-balik. Kita goreng sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kita tiriskan dulu. Terus kita mau goreng bahan sambalnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kemudian jangan lupa dibalik. Kalau misalnya tomatnya sudah mau matang, baru kita akan masukkan bawang berambang dan juga lomboknya. Nah, ini sudah matang semuanya. Ini mau kita angkat. Terus mau kita haluskan. Kita siapkan ulekan, kita akan haluskan. Tambahkan juga ada garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa seperti micin, itu untuk sambal itu enak banget, itu boleh banget ditambahkan. Bagi Flavis yang mungkin sukanya kaldu jamur, itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk, maksudnya kita ulek-ulek Flavis sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, rasanya juga enak, gurih dan juga seger. Sekarang kita akan ambil terong yang sudah tadi kita goreng, terus mau kita penyet-penyet. Wah, udah jadi terong penyet kita. Ini cocok banget Flavis. Kita maem nanti pakai nasi yang masih anget, terus tempe tahu goreng. Terus kalau misalnya Flavis punya ayam goreng atau ikan goreng, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Bisa juga pakai bihun. Ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Kalau misalnya Flavis mau rebus dulu juga boleh. Merebusnya sebentar aja. Ini kita diamkan dulu sebentar sambil menunggu. Di sini kita siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita mau pakai sawi putih. Nah, ini udah sayuran kesukaannya Flavi Kasih banget. Rasanya tuh dalam 1 minggu tuh mesti ada lauk dari sawi putih Flavis, karena rasanya tuh enak. Ini mau kita iris-iris, kemudian mau kita sisihkan. Kalau sudah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan dulu ada tomat. Ini tomatnya mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dan nanti
Kalau dikasih tomat tuh rasanya tuh lebih ada segernya gitu. Tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya pedes Flavis. Bagi Flavis yang nggak mau pedes nggak usah pakai lombok rawit. Kadang-kadang yang suka bilang, Mbak Flavis jangan masaknya jangan pedes-pedes terus dong. Sajane ini bisa pedes bisa enggak kalau masakan Flavis kasih. Tinggal kalau misalnya nggak mau pedes nggak usah campurin cabai rawit. Sekarang kita tambahkan juga ada godong bawang. Ini kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ada merica, kemiri, terus tambahkan bawang merah, bawang putih. Ini kemirinya wajib ada supaya nanti rasanya itu lebih buket gitu kalau ada kemirinya. Kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Ini kita tengok bihun yang tadi kita rendam ini sudah empuk. Ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halus terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Di sini kita akan masukkan lomboknya dan juga kita masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masukkan sawinya terlebih dahulu, sawi putihnya ya. Kita gongsong-gongsong. Sajane kalau misalnya Flavis nggak mau pakai sawi putih juga nggak apa-apa, bisa juga pakai sawi hijau atau yang cesim itu juga boleh banget Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan soun ya. Atau misalnya Flavis pakai bihun juga boleh, bihun jagung ataupun bihun beras itu juga boleh. Tapi sayang di tempat Flavis kasih di Kebumen jarang banget ada bihun beras yang jual. Jadi ya wis pakai soun aja atau bihun yang jagung. Tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi kecap manis. Ini aku pakai kecap manisnya kecap manis kencana Flavis. Jadi warnanya itu nggak terlalu pekat banget, tapi rasanya tuh manis. Jadi warnanya nggak terlalu yang coklat banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai kecap-kecap lain yang warnanya pekat, itu nanti boleh dikurangin biar nggak terlalu hitam banget. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan tercampur rata. Kalau sudah, kita akan masukkan godong bawangnya. Kita aduk-aduk lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini enaknya Flavis kita maem pakai nasi putih untuk ramesan ya. Ataupun misalnya Flavis mau bikin tumpeng, lauknya pakai bihun kayak gini juga boleh. Ataupun nasi kuning, nasi uduk, itu juga enak banget. Nasi lemak, cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan sayur-sayurnya dulu. Kita mau pakai terong. Rasanya nggak lengkap sayur lodeh kalau nggak ada terong ya. Bolehnya pakai terong hijau ataupun pakai terong ungu kayak gini ya nggak apa-apa. Seadanya terongnya aja. Kemudian kita siapkan sayuran lainnya. Kita mau pakai kacang panjang. Ini kacang panjangnya mau kita petik-petik. Mau dirajang pun juga boleh, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahan sayur lodeh kali ini kita mau pakai endog puyuh Flavis atau telur puyuh. Ini tadi sudah direbus, terus habis itu mau kita kupas. Nah ini cari telur puyuhnya itu masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu crunchy gitu. Terus dikupasnya juga gampang. Kalau misalnya cari telur puyuhnya yang udah nggak seger, dikupasnya tuh susah banget. Ini mau kita kupas-kupas semuanya sampai nanti habis. Pelan-pelan aja kayak gini Flavis. Nanti setelah dikupasin kita bilas lagi karena suka masih ada ketinggalan kulit-kulitnya ya. Nah kalau telur puyuhnya sudah selesai kita kupas, sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Boleh juga kalau ada yang cabai yang merah gede ya nggak apa-apa. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kemirinya nggak boleh ketinggalan. Dan juga kita mau pakai kunyit. Kita mau haluskan boleh pakai ulekan kayak gini ataupun mau pakai blender ya boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis atau kita gongsong-gongsong dulu bumbunya. Aduk-aduk pakai api kecil aja. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Pokoknya kalau numis bumbu-bumbu kayak gini Flavis, itu mesti harus sampai benar-benar tanek dan juga mateng. Kalau sudah mateng baru kita akan masukkan endog puyuhnya. Terus kita masukkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger. Jadi rasanya lebih enak, lebih gurih.
ada manis-manis kepiye ngono. Tapi kalau nggak ada santan seger, Flavis susah untuk ngedapetinnya. Ya wis nggak apa-apa pakai santan instan, nanti tinggal ditambahkan air aja. Kita ditambahkan juga lengkuas dan juga ada godong salamnya. Kita masak sampai nanti kuah santannya itu tanak mateng. Baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran, karena sayur-sayuran sebentar banget mateng Flavis. Jadi pastikan ini kuah santannya udah matang dulu, sudah tanak dulu, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Kita masukkan terongnya, kita aduk-aduk. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan yang lainnya, masukkan kacang panjangnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Seperti ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya perlu pakai penyedap rasa, kalau cukup pakai gula aja ya nggak apa-apa. Kita masak lagi, biarkan nanti tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti sayurannya itu masih agak krius-krius gitu. Nah, ini sudah mendidih. Udah begini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, rasanya gurih, enak, dan juga buket. Warnanya juga cantik banget. Siap sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan malam, ataupun makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan layur. Biasanya kan kalau Flavikasi masak ikan layur itu yang ikannya udah diasinin, ikan asin ya. Tapi hari ini Flavikasi mau bikin ikan layurnya itu masih seger. Nih tadi sudah aku beli di pasar, kebetulan lagi ada ikan layur yang seger. Jadi mau langsung aku beli aja, terus aku mau masak untuk maem siang hari ini. Ini mau kita potong-potong, terus nanti kita cuci bersih. Bagian kotoran itu nanti juga kita buang ya. Kalau misalnya sudah dibersihkan, ini mau kita marinasi sebentar pakai sedikit garam. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini mau kita goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng ikan layur ya. Ya siapa di sini yang suka banget sama ikan layur? Kalau Flavikasi itu dari kecil tuh suka banget sama ikan layur. Cuman waktu dulu itu paling maamnya tuh ikan layur yang asin Flavis, nggak bisa maam yang masih seger kayak gini karena belinya jauh banget kalau misalnya masih seger kayak gini, dan harganya juga lebih mahal. Makanya dulu waktu Flavikasi kecil makannya selalunya yang sudah diasinkan ikannya. Sekarang kalau misalnya Flavikasi mau cari, tinggal ke pasar pagi naik motor udah deh kita beli. Ini mau kita goreng. Tadi aku taburin sedikit pakai tepung tapioka ya, ataupun tepung beras juga boleh, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup saat digoreng. Kalau misalnya ini sudah kering, ini mau kita angkat, terus kita goreng lagi sisanya. Ini tadi aku goreng menjadi beberapa bagian Flavis, beberapa kali. Nah, wajannya kan nggak terlalu gede banget, jadi lebih baik goreng jadi beberapa kali aja. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Ini cuma kita cemplung ke dalam minyak panas, terus habis itu kita goreng sampai nanti mateng. Karena ikan layur ini bukan tipe ikan yang rewel Flavis kalau digoreng, jadi masaknya itu juga enak gitu. Ini sudah matang, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kalau masak ikan layur itu bumbunya itu mesti pepek, terus yang pedes, nanti juga ada manisnya. Wah enak banget. Sekarang kita siapkan dulu lombok rawitnya ya. Lombok rawitnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau misalnya nanti ada cabai yang merah keriting boleh, ataupun merah yang gede juga boleh banget Flavis. Wah cabainya yang banyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Kita iris-iris juga. Karena sudah diiris-iris, kita tambahkan lagi bawang putih. Jadi nggak cuma brambang, ada bawangnya juga. Kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat hijau. Wah, makin seger lagi nanti rasanya. Tomat hijaunya juga mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dah nih lombok, bawang, brambang, tomatnya sudah selesai kita iris-iris. Sekarang kita siapkan wajan tadi bekas goreng ikannya ya. Masih ada bekas minyaknya tuh. Nah kita pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Masukkan dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi biar nanti agak kering dan wangi. Baru kita akan masukkan tomat hijaunya.
Dah kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kecap manis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan ikan layurnya sudah tadi kita goreng. Oh iya Flavis, aku tambahkan lagi, ini ada lenca. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai lenca, terus mau pakai pete juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digosreng sebentar. Habis itu udah mateng, rasanya udah gurih banget. Jadi rasanya itu gurih, pedes, manis, terus ada segernya karena tadi kita pakai tomat hijau. Terus ini ada lencaknya juga, jadi udah nggak perlu pakai lalapan lagi. Oke, seperti ini aja Flavis. Sekarang kita mau langsung sajikan di meja makan. Kebetulan ini mau untuk lauk makan siang. Kalau misalnya Flavis untuk sarapan juga boleh banget, enak banget. Misalnya ini masaknya siang ataupun sore nggak habis, diangetin lagi untuk besok pagi, itu masih enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ikan. Ini aku pakai kepala ikan yang enak banget, yang gurih, yang seger. Di sini aku pakai kepalanya kepala ikan mujair ya. Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap ataupun pakai ikan kerapu, itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Kemudian untuk bahan isian lainnya di sini aku mau tambahkan buncis, potongnya panjang-panjang aja ya. Kemudian di sini juga mau pakai sawi, sawinya kita potong miring-miring kayak gini. Nah, biar nanti rasanya itu lebih seger lagi, di sini kita pakai tomatnya agak banyak. Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian ya boleh. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan, sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya kita pakai yang simple aja Flavis, ada bawang putih. Kemudian pakai kemiri, kemudian kalau sudah kita haluskan. Nah, ini ada bumbu tambahan lainnya biar nanti kuah kaldunya itu makin sedap, makin gurih banget. Di sini kita pakai udang kering kayak gini Flavis. Kalau Flavis ada yang jenis yang ebi itu boleh banget. Kalau nggak ada pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan angkat, kemudian kita siapkan air, kemudian airnya direbus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam, kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh pakai kaldu ikan ataupun pakai micin sedikit juga boleh. Jangan pakai kaldu ayam ya, nanti, ataupun kaldu sapi, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masukkan kepala ikannya. Ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu. Menu tambahannya di sini aku mau pakai cabai rawit, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ya di skip aja. Kemudian masukkan buncisnya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita baru cemplungin sawinya, kemudian tomatnya, karena sawi dan tomat kan sebentar banget mateng. Begitu dicemplungin air mendidih, tinggal beberapa saat udah deh mateng. Ini tinggal kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, siap kita angkat. Jadi mumpung masih panas-panas, kita akan langsung nah, jenis masakan ini memang kalau masak jangan banyak-banyak Flavis, jadi biar sekaligus habis. Kalau misalnya diangetin untuk nanti sore ataupun besok pagi, itu rasanya nanti nggak enak lagi. Nah, ini karena aku tambahkan cabai rawit, jadi begitu masih panas-panas, terus cabai rawitnya kita platusin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pete. Wah, ini bakalan jadi menu favorit untuk akhir pekan ini. Rasanya itu enak banget, apalagi nanti kita tambahkan juga pakai teri. Jadi enak, gurih, dan juga wangi banget. Pokoknya pecinta pete wajib merapat ini. Yang tadi aku beli petenya itu masih seger, terus petenya juga melanus-melanus banget kayak gini Flavis. Ini boleh utuh-utuh kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau belah juga boleh banget. Kalau sudah
dikupasin semuanya. Ini kita sisihkan, terus kita akan siapkan teri. Nanti terinya dicuci sampai bersih. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah yang keriting dan juga ada yang rawit. Ini kita pakai yang banyak biar nanti pedes, terus ada petenya. Wah, enak banget pokoknya. Bawang putih, bawang merah jangan lupa ya, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti terinya mateng dan juga kering. Kalau sudah kering seperti ini kita angkat, terus kita sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng teri nggak apa-apa, biar gurih. Tapi ini karena kebanyakan, jadi nanti aku kurangin aja. Nah, kita gongsong-gongsong. Nah, ini aku sengaja blendernya itu nggak halus banget ya, biar nanti tampilannya itu lebih cantik gitu, Floppies. Nah, ini akan kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng dan juga berminyak. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Floppies di rumah aja. Terus kita masukkan terinya, masukkan petenya, aduk-aduk. Nih kalau aku maem pete lebih enak, lebih seneng itu masih yang meletus gitu di maemnya, jadi sebentar aja masaknya. Tapi kalau misalnya nanti Floppies, aku lebih suka pete yang mateng, ya boleh aja, nggak apa-apa dimasaknya, berarti lebih lama. Nah, ini udah gini aja kalau bagi Fluffy kasih, warnanya masih cantik banget, terus di maemnya juga masih kemeletus banget. Nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini mulai dari suami, anak-anak, orang tua semua suka sama lauk yang satu ini. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.